Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ketua kelas, apakah hari ini hadir semua? Sudah saya cek, Bu. Hadir semua, Bu. Bagus. Anak-anak sekalian, Ibu sudah kirim link Google Formulir untuk kalian absen di grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya agar pembelajaran kita hari ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ketua kelas. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di ruang Zoom ini. Semoga kalian tetap semangat dengan kondisi sekarang ini yang masih belajar jarak jauh. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, adakah yang masih ingat materi kita pada pekan lalu? Ada yang ingat? Hakikat dan ruang lingkup sejarah, Bu. Ya, benar. Bagus, Naeka. Alhamdulillah masih mengingat ya apa yang kita pelajari di minggu lalu. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang periodisasi dan kronologi sejarah. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu sudah menyiapkan video dari YouTube mengenai periodisasi dan kronologi sejarah. Kita akan menonton video ini dan jangan lupa kalian catat apa saja yang penjelasan dalam video. Minta tolong kepada ketua kelas untuk Ibu dijadikan host untuk ketua kelas untuk menjadikan Ibu sebagai host untuk share screen. Maaf, Bu. Untuk hostnya itu dipegang wakil ketua kelas, Bu. Septian, Bu. Terima kasih, Septian. Ibu akan men-share video dari YouTube tentang periodisasi dan kronologi sejarah. Kalian jangan lupa untuk mencatat apa saja yang ada dalam materi pembahasan video ini. Terlihat videonya? Halo? Belum, Bu. Belum Sedang ya? proses, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas materi konsep berpikir kronologis dan periodisasi. Materi yang saya rasa sangatlah mudah untuk dipahami. Konsep kronologis. Saya yakin kalian semua sudah sering mendengar kata ini. Istilah kronologis
berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Maka secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu tentang waktu. Dalam sejarah, kronologi adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa dan tempat peristiwa tersebut secara tepat berdasarkan urutan waktu. Tujuan dari kronologis yang pertama, untuk mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi atau penyusunan ulang terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Yang kedua, untuk menghindari anakronisme. Anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah yang lain. Jadi, istilah sederhananya adalah untuk menghindari kembuletan dalam menyampaikan peristiwa sejarah. Supaya lebih mudah memahami, kita ambil contoh konsep berpikir kronologis dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Misalnya bisa kita mulai dari tanggal 28 Mei 1945 dengan pembentukan BPUPKI, kemudian tanggal 7 Agustus pembentukan PPKI, lanjut ke tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu, tanggal 16 Agustus peristiwa Rengas Dengklok, dan tanggal 17 Agustus yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi pada intinya peristiwa sejarah harus dikisahkan secara runtut sesuai dengan waktu dan tempat kejadiannya. Tidak boleh disampaikan dengan cara lompat-lompat atau bulet. Selanjutnya, konsep periodisasi. Periodisasi yaitu pengklasifikasian atau pembagian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan atau pembabakan waktu. Periodisasi dalam penulisan sejarah tergantung pada jenis penulisan yang dilakukan. Jadi begini, bahasan dalam sejarah kehidupan manusia ini kan sangat panjang, sehingga perlu untuk membuat klasifikasi atau tahapan berdasarkan jenis peristiwa secara urut. Pengklasifikasian bisa berdasarkan pada perkembangan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, maupun agama. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, untuk membuat klasifikasi dalam sejarah sehingga memudahkan memahami peristiwa sejarah. Yang kedua, memudahkan penyusunan peristiwa atau pengklasifikasian peristiwa. Yang ketiga, untuk mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis atau urut. Contohnya, ada periodisasi sejarah Indonesia. Dimulai dari masa praaksara, kemudian kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, penjajahan bangsa Barat, penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan Indonesia. Nah, periodisasi inilah yang kemudian dijadikan patokan penyampaian materi untuk sejarah Indonesia di jenjang SMA atau MA. Jadi, materi inilah yang akan kalian pelajari dari kelas 10 hingga kelas 12. Tentunya, bahasan dimulai dari kejadian yang lebih dulu terjadi, yaitu masa praaksara di kelas 10 hingga lanjut ke masa kemerdekaan saat ini. Supaya lebih jelas, kita bahas contoh yang kedua, yaitu periodisasi masa kemerdekaan Indonesia. Masa ini kan cukup lama, yakni tahun 1945 hingga sekarang. Untuk mempermudah memahami peristiwa yang terjadi, kita bisa membaginya dalam beberapa tahapan peristiwa. Yang pertama dimulai tahun 1945 hingga 1959, yakni pada masa revolusi.
Kemudian tahun 1959 hingga 1966, yakni pada masa atau era Orde Lama. Tahun 1966 hingga 1998, kita memasuki masa Orde Baru. Kemudian tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kronologis adalah penyampaian peristiwa sejarah secara urut berdasarkan waktu. Dan periodisasi adalah pembabakan peristiwa sejarah. Tujuan dari kronologis dan periodisasi adalah untuk mempermudah memahami peristiwa sejarah. Nah, semoga sekelumit materi yang saya sampaikan ini bisa kalian serap seutuhnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begitulah penjelasannya di video tadi anak-anak. Ini ada rangkuman tentang penjelasan sesuai dari video tadi. Untuk anak-anak yang ketinggalan, bisa mencatatnya dengan menonton lagi video tersebut, karena Ibu sudah membagi linknya di grup WhatsApp kita ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, anak-anak ada yang ingin bertanya tentang materi dari video tadi? Ada yang belum jelas? Saya Silakan izin, untuk bertanya. Ya, boleh, Pinta? saya masih belum mengerti tentang periodisasi sejarah. Apa Ibu bisa menjelaskan kembali di bagian itu? Oke, terima kasih Pinta, bagus pertanyaannya. Jadi, Ibu akan menjelaskan lagi tentang periodisasi sejarah. Periodisasi ini berarti tingkat perkembangan masa atau pembabakan suatu masa. Periodisasi dalam sejarah adalah tingkat perkembangan masa dalam sejarah atau pembabakan sejarah. Dilakukan karena rentang waktu atau masa sejak manusia ada hingga sekarang merupakan rentang yang sangat panjang, sehingga para ahli atau sejarawan mengalami kesulitan untuk memahami ataupun membahas masalah-masalah yang muncul dalam sejarah kehidupan manusia. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan sejarah tersebut, para ahli menyusun suatu periodisasi sejarah atau pembabakan masa sejarah itu. Apakah Pinta sudah dapat memahami dari penjelasan Ibu? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Bu, sudah jelas. Nggak paham, Bu. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang periodisasi dan kronologi sejarah. Ibu akan menampilkan slide PowerPoint untuk kalian. Ibu akan share screen. Bisa jadikan Ibu host ya. Terima kasih. Sebentar ya, Ibu akan share screen PowerPoint. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Bu, sudah terlihat. Baik, Ibu akan menjelaskan periodisasi dan kronologi sejarah. Yang pertama ada pengertian periodisasi dan kronologi sejarah. Periodisasi merupakan pembabakan dalam sejarah. Periodisasi biasanya didasarkan pada suatu kejadian yang aktual atau momen tertentu. Periodisasi berarti tingkat atau perkembangan masa pembabakan suatu masa.
Periodisasi dalam sejarah adalah tingkat perkembangan masa dalam sejarah atau pembabakan masa dalam sejarah. Secara harfiah, kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Sehingga kronologi berarti ilmu tentang waktu. Secara umum, kronologi berarti urutan peristiwa dari peristiwa yang paling lama terjadi hingga yang paling akhir. Yang kedua ada manfaat periodisasi dan kronologi sejarah. Manfaat periodisasi dan kronologi sejarah dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada kejadian peristiwa sejarah untuk menyatukan peristiwa yang memang berangkai antara kejadian-kejadian sejarah. Yang kedua, untuk memudahkan mempelajari peristiwa sejarah. Yang ketiga, untuk memudahkan ingatan. Yang keempat, untuk mendapatkan suatu pandangan. Yang kelima, untuk menghindari kebosanan belajar sejarah. Selanjutnya ada pembabakan sejarah Indonesia. Menurut Dr. Kunto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, dibagi menjadi 4 periode, yaitu zaman prasejarah, zaman kuno, zaman Islam, dan zaman modern. Menurut Insinyur Soekarno, dengan berjudul Indonesia Menggugat, dibedakan atas yang pertama ada masa lampau yang jaya, yang kedua ada masa sekarang yang suram, yang ketiga ada masa datang yang gemilang. Selanjutnya ada menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin yang berjudul Pancawarsa, yaitu yang pertama ada prasejarah Indonesia, yang kedua protosejarah Indonesia, yang ketiga babakan kebangsaan, yang keempat ada babakan antar bangsa, yang kelima ada abad proklamasi. Selanjutnya ada menurut Seminar Sejarah Nasional yang berlangsung di Yogyakarta pada bulan Agustus 1957, membagi sejarah Indonesia ke dalam beberapa babakan, yaitu yang pertama prasejarah, yang kedua zaman kuno, yang ketiga zaman 1500 sampai 1800, yang keempat sejarah 1800 sampai 1900, yang kelima sejarah 1900 sampai 1942, keenam zaman sesudah 1942. Itu saja yang dari slide PowerPoint Ibu. Ibu akan lanjutkan untuk oke, anak-anak apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang Ibu tampilkan di slide PowerPoint tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Baik. Kalau begitu, setelah materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu minta anak-anak untuk menganalisis manfaat dari adanya periodisasi sejarah ini. Silakan mengerjakannya berpasangan dengan teman sebangku. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan dulu dengan teman sebangkunya tentang analisis manfaat dari adanya periodisasi sejarah ini. Silakan mengerjakan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, bagus. Sekarang, ayo silakan kelompok siapa yang berani dan bersedia untuk memaparkan hasil diskusinya. Ibu persilakan. Kelompok kami, Bu. Oke, Septian, bagus. Silakan, Septian, dengan siapa? Dengan saudara Dapa, Bu. Ya, silakan saudara Septian untuk memaparkan hasil analisisnya dengan kelompoknya Dava. Hasil diskusi yang telah kami dapatkan yang pertama yaitu membantu menghindarkan terjadinya kerancuan
dalam pembabakan waktu sejarah. Yang kedua, merekonstruksi peristiwa sejarah pada masa lalu berdasarkan urutan waktu dengan tepat. Ketiga, yaitu menghubungkan dan membandingkan kejadian sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Keempat, yaitu kejadian peristiwa sejarah untuk menyatukan peristiwa yang memang berangkai antara kejadian-kejadian sejarah. Lalu terakhir, untuk memudahkan mempelajari peristiwa sejarah. Wah, bagus sekali. Terima kasih Septian dan Aldafa. Bagus sekali ya pemaparan dan hasil analisis kalian. Semoga setelah ini bisa semakin memahami tentang periodisasi dan kronologi sejarah dan semakin semangat untuk membaca. Baik, Bu. Oke, anak-anak, berhubung waktu kita hampir habis, untuk presentasinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak dan mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Pekan depan kita akan belajar mengenai jenis-jenis sejarah. Ibu sarankan kalian membaca materinya di rumah supaya nanti pekan depan lebih mudah memahami materinya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terakhir, Ibu minta kepada salah satu siswa, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya Silakan, Nak Pinta Arifiana. baik, Bu. Jadi yang bisa saya simpulkan sejarah adalah pembabakan dalam sejarah. Nah, periodisasi sejarah ini biasanya didasarkan pada suatu kejadian yang aktual atau pada momen tertentu. Sedangkan untuk kronologi sejarah, secara harfiah, kronologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, yang berarti waktu, dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan, ilmu, sehingga kronologi berarti ilmu tentang waktu. Nah, secara umum, kronologi berarti urutan peristiwa, dari peristiwa yang paling lama terjadi sampai yang paling akhir. Manfaat periodisasi atau pembabakan dapat disimpulkan seperti yang pertama, kejadian peristiwa sejarah untuk menyatukan peristiwa yang memang berangkai antara kejadian-kejadian sejarah. Yang kedua, untuk memudahkan mempelajari peristiwa sejarah. Yang ketiga, untuk memudahkan ingatan. Yang keempat, untuk mendapatkan suatu pandangan. Dan yang terakhir, yang kelima, itu untuk menghindari kebosanan belajar sejarah. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Nak Pinta Arifiana. Sudah benar kesimpulannya. Baik anak-anak, karena kegiatan belajar kita tadi sudah diawali dengan doa, alangkah baiknya jika kita mengakhiri dengan doa pula. Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan untuk memimpin doa ya, Nak. Dafa. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Terima kasih juga kepada anak-anak yang telah berpartisipasi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di pekan selanjutnya, insya Allah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama.